Bab 6. Setelah ledakan mereda, arena dipenuhi dengan tumpukan tubuh. Namun, saya pikir saya dapat dengan ragu mengatakan bahwa mereka semua masih hidup untuk saat ini. Saya dengan tegas memperingatkan mereka. Sangat menyedihkan bahwa orang-orang ini adalah keturunan langsung saya, tapi mereka berada di ambang kematian. Tidak, mari kita berpikir positif. Mereka belum mati. Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Liok terhuyung-huyung berdiri. Lengan kanannya berwarna merah. Jika dia tidak berhati-hati, lengan itu tidak akan berguna selama sisa hidupnya. Di sisi positifnya, dia tidak gitu terluka seperti yang saya kira. Dia pasti menilai bahwa dia tidak akan tepat waktu untuk menghentikannya sehingga dia mengirim semua kekuatan ke lengan kanannya. Apa? Saya hanya mengancam Anda sedikit. Inti Anda, sumber kekuatan Anda takut pada saya dan menjadi liar. Lelucon yang luar biasa. Sebenarnya itu benar, tapi Liok sepertinya tidak percaya padaku. Untuk memulainya, sihir diciptakan dari inti keberadaan kita, akar kita jika Anda mau. Jika inti diubah atau ditakuti, sihir yang dihasilkannya bisa lepas kendali. Ya, terserahlah. Peduli untuk mengakui bahwa saya adalah pendiri. Bahkan sedikit. Kebencian Liok kembali gitu aku berbicara. Haruskah saya memuji dia bahwa dia masih bisa menunjukkan permusuhan yang gitu besar terhadap saya, atau haruskah saya menegurnya bahwa dia sebodoh itu sehingga dia tidak bisa mengatakan kemampuanlah? Wannya. Tidak sedikit pun. Saya melihat. Namun, kenyataannya saya baik-baik saja dan Anda tidak. Saya lebih dekat dengan pendiri daripada Anda. Sealing magic kompulsi, magic pemulihan, sihir yang tidak diketahui asalnya yang menyebabkan kekuatan lain menjadi liar. Tidak ada cara untuk menangani banyak sihir di tingkat tinggi. Anda menggunakan alat khusus untuk menggunakan sihir Anda. Kukuku. Tawa bangkit dari dalam perutku. Yare. Apakah Anda melihat saya datang dengan alat ajaib atau menggunakannya? Saya mengerti bahwa Anda tidak ingin mengakui kemampuan saya, tapi argumen Anda lucu. Petik 2. Tidak ada cara lain anjing hutan bisa mendapatkan kekuatan seperti itu. Mongrel. Dari mana obsesi darah murni ini berasal? Tidak seperti ini 2000 tahun yang lalu. Aku bangsawan. Sungguh konyol jatuh di belakang anjing hutan. Kekalahan tidak diizinkan bahkan jika aku mati. Liok mengulurkan lengan kanannya yang sebagian besar sudah mati dan formasi sihir muncul. Itu adalah, aku akan membiarkanmu melihatnya. Perbedaan antara Anda dan saya. Asal mula sihir itu hanya disampaikan kepada bangsawan. Itu sihir asal. Formasi 3 dimensi telah muncul. Sihir apa yang akan dia gunakan? Saya belum tahu, tapi dia sepertinya senang dengan itu, jadi saya akan berhenti menghalangi dia sebentar. Jumlah kekuatan sihir telah melampaui batas peraturan. Suara burung hantu turun dari langit. Rintangan sihir telah dikerahkan di auditorium. Semua penonton harap segera dievakuasi. Keajaiban yang dilakukan oleh peserta ujian dapat menyebabkan kematian di antara para penonton. Petik 2. Jeritan datang dari kursi. Ini buruk. Liok sama akan menggunakannya. Semua orang lari. Rintangan itu tidak akan tahan. Liok menyeringai dan tertawa. Kamu harus minta maaf. Sihir asal ini adalah mantra terlarang. Ini sudah berakhir untukmu. Petir hitam mengumpul dan bergerak di tangan kanan Liok. Ini meningkat dan segera mencakup radius 1 meter. Jari-jari berlipat ganda dan kilat hitam meningkatkan daya. Akhirnya, setengah stadion tertutupi petir hitam. Percikan api yang intens tersebar saat kilat dan penghalang saling bereaksi. Apakah kamu mengerti? Ini adalah sihir asli yang tidak bisa ditiru oleh kalian Basteran. Setelah berbicara dengan nada angkuh, Liok mengangkat lengan kanannya ke langit, mengarahkan dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Sihir asal demonik Black Thunder Emperor kurang dari Jirasudo lebih besar dari. Petir hitam membengkak beberapa ratus kali, berkumpul seperti topan atau pusaran air dan menghancurkan segalanya di stadion. Asteris gedebuk-gedebuk, asteris pecahan dari galeri penonton datang turun sementara awan asap mengepul. Sosok Liok muncul dari puing-puing. Kekuatan sihirnya hampir habis, tapi dia tampaknya entah bagaimana lolos dari kematian. Pada saat berikutnya, dia mendongak dan melihat saya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mustahil.
Anda menerima serangan langsung dari Jirasudo, kamu tidak terluka. Agar adil, itu cukup kuat tapi dia membuat kesalahan fatal. Kekuatan magis berdiam dalam hal-hal lama dan sihir asal adalah sihir yang meminjam kekuatannya dari sumber dengan kekuatan magis yang lebih besar dari dirimu. Petik 2. Dari mana Anda mengetahui itu? Liok heran. Ini bukan rahasia. Saya mengembangkannya setelah semua. Tentu saja saya tahu tentang itu. Jika kamu berurusan dengan sihir asal, itu adalah strategi standar untuk meminjam kekuatan dari keberadaan lama dengan sihir yang lebih kuat. Namun, semakin tua itu semakin tidak pasti keberadaannya dan kontrol untuk meminjam kekuatannya menjadi semakin sulit. Inilah mengapa tidak bisa meminjam kekuatan sihir dalam jumlah besar. Singkatnya, untuk menggunakan sihir asal, Anda harus mengetahui dengan jelas keberadaan dari mana Anda meminjam kekuatan. Namun, semakin tua ia memperoleh semakin banyak informasi yang hilang tentangnya dan akhirnya apa yang diketahui tentang itu akan berbeda dari yang asli. Anda harus mencoba meminjam kekuatan dari keberadaan yang dapat diandalkan bahkan jika sudah tua. Adalah umum untuk menggunakan legenda atau cerita rakyat yang terkenal. Juga jika objek memiliki hubungan dengan Anda, tingkat keberhasilan sihir asal juga meningkat. Untuk menggunakan kurang dari Jirasudo lebih besar dari kali ini orang itu menggunakan kekuatan sihir yang sangat terkait dengannya. Pemilik kekuatan magis besar yang bahkan membunuh para dewa 2000 tahun yang lalu. Dia meminjam kekuatan dari Raja Iblis Tirani Arnos Voldigoth atau dikenal sebagai saya. Tentu saja, untuk menggunakan sihir asal di zaman ini mereka akan berjuang untuk menemukan asal yang cocok. Namun, maafkan aku, tapi ketika kamu menggunakan sihir asal item yang kamu pinjam kekuatan dari tidak dapat dipengaruhi oleh itu. Apakah kamu tidak tahu itu? Ngomong kosong, masih menyebut dirimu pendirinya, kamu bodoh. Sementara Liok berbicara kepadaku dengan suara kesal, aku memikirkan cara terbaik untuk memasak orang ini. Setelah ledakan mereda arena dipenuhi dengan tumpukan tubuh. Bab 7. Dia tidak selemah Zepes tapi Liok masih lemah. Bagi saya perbedaannya sangat sedikit, pada dasarnya sama, namun, saya akan memberinya sedikit evaluasi yang baik karena antusiasmenya untuk mempertaruhkan hidupnya menggunakan sihir asal. Saya akan mengajarinya tentang pertempuran sihir. Dia tidak lain hanyalah pohon muda di mataku tapi aku akan mendukungnya sedikit. Apakah kasih sayang orang tua pada bagian saya sebagai pendiri? Meskipun kamu sangat tidak berpengalaman, cukup baik bagimu untuk mempertaruhkan hidupmu. Dengan pertimbangan itu, saya akan memberi Anda satu kesempatan. Petik 2. Sambil berbicara saya berjalan ke suatu tempat. Sebuah kesempatan. Betul. Dan kesempatannya adalah ini. Saya menggambar formasi sihir menggunakan arang yang Zepes. Aku meletakkan tanganku di tengah formasi, menangkap sesuatu dan dengan kuat menariknya ke atas. Tubuh Zepes muncul dalam formasi tapi kali ini bukan Ingaru. Dagingnya terlalu busuk untuk itu. Apa? Sihir ini? Apa kekuatan sihir yang tidak menyenangkan ini? Apa-apaan ini? Apakah ini pertama kalinya kamu melihatnya? Ini adalah Decaying Death kurang dari iglum lebih besar dari. Sederhananya, itu membangkitkan orang mati sebagai zombie. Tidak mungkin. Itu bergerak. Itu bergerak seperti itu hidup. Sihir seperti itu, kamu monster. Apa? Terlalu berlebihan. Ini sihir yang sangat mudah. Zepes yang telah dihidupkan kembali sebagai zombie bangkit dan bergerak menuju Liok. Matanya sudah mati dan air liur jatuh dari mulutnya. Ah, itu menyakitkan. Tursi-Tuts. Kakak laki-laki, mengapa kamu membunuhku? Kenapa aku terbunuh? Kakak tertua, mengapa? Tetap kembali. Kamu mati. Pergi. Tanpa ragu, Liok melemparkan Demon Lightning kurang dari Demondo lebih besar dari di Zepes. Berisik. Petir iblis terbungkus dalam api hitam ketika mendekati Zepes. Demon Flame-nya kurang dari Guresude lebih besar dari membakarnya habis. Apa? Guresude lebih besar dari Zepes mengalahkan kurang dari Demondo lebih besar dari saya. Itu karena kurang dari iglum lebih besar dari. Mereka yang dibangkitkan olehnya mendapatkan kekuatan magis yang luar biasa. Sebagai kompensasi untuk menerima kekuatan-kekuatan itu.
Mereka membakar dengan kebencian yang mereka miliki ketika terbunuh dan tersiksa oleh rasa sakit dari luka mereka yang tidak akan pernah sembuh. Petik 2. Alis Liok bersatu. Apakah ini tujuan Zepes untuk membunuhku? Kebanggaannya sebagai darah murni tidak akan membiarkannya hidup dengan aib karena disakiti oleh adik lelakinya yang dipandang rendah. Mengetahui hal ini saya menggunakan kurang dari iglum lebih besar dari dengan sengaja untuk mengacaukan Liok. Sayangnya seleraku tidak seburuk itu. Sudah kubilang aku akan memberimu kesempatan. Apa kesempatan ini? Aku sudah memberitahumu bahwa idemu tentang kekuasaan salah tempat. Anda membunuh Zepes karena Anda menganggapnya tidak berguna dan lemah, tapi sekarang dia lebih kuat dari Anda sebagai zombie. Pertama, ubah ide Anda tentang kakak Anda yang tidak berguna. Liok dengan hati-hati mengambil jarak dari Zepes saat aku sedang berbicara. Apa yang mengubah pikiranku ada hubungannya dengan apapun. Apa aku harus menjelaskan semuanya padamu? Terima adikmu, gabungkan kekuatanmu dan hadapi aku. Apa? Dia terlihat sangat terkejut. Sepertinya Liok tidak tahu bahwa kamu dapat menggabungkan kekuatan sehingga dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk mengandalkan adiknya. Dia pasti melihatnya sebagai musuh yang sekarang menjadi zombie. Ngomong kosong. Anda mengatakan bahwa mereka yang menjadi zombie dibakar dengan kebencian ketika mereka terbunuh dan menderita rasa sakit yang tak berkesudahan. Tidak mungkin benda ini waras. Itu benar. Ini adalah neraka yang tidak pernah berakhir. Akan lebih baik jika kamu mati, namun sepertinya Liok masih belum menyadarinya. Itu masih bisa dilakukan jika kalian berteman. Tunjukkan itu. Tunjukkan pada saya ikatan antara Anda saudara. Sesuaikan kekuatanmu dan datanglah padaku. Bajingan. Apakah kamu serius? Daripada hidup sebagai zombie, hal terbaik yang bisa saya lakukan untuknya adalah membunuhnya. Itu hanya melarikan diri dan membuatnya lebih mudah untuk dirimu sendiri. Percaya di dalamnya. Ikatan saudara laki-laki Anda. Lupakan posisi Anda, lupakan yang lebih muda dan lebih tua, dan terima saja. Liok mengerang sambil mengerutkan kening. Fumu. Dia kehabisan waktu. Benci. Bunuh. Membunuh. Sambil bergumam dalam kesurupan, Zepes memanggil api hitam pekat di tangannya. Sakit, bunuh. Aku akan membunuhmu. Guresude lebih besar dari membakar lebih panas saat dendam Zepes meningkat. Cukup yakin Liok sudah mati jika itu mengenainya. Lalu akan jadi apa ini? Maukah kamu berbaikan? Ikatan mereka sebagai saudara harus bangun jika saya mengantarnya ke sini. Maaf, tapi saya tidak pernah melihatnya sebagai saudara lelaki saya. Betapa naifnya. Maka sekarang adalah waktu untuk bergaul. Bersihkan perasaan dan kebencian Anda. Sekarang, panggil saja. Sebut nama adik Anda. Saya sarankan Anda cepat dan jujur karena jika Anda gagal menunjukkan ikatan Anda akan mati. Die. Guresude lebih besar dari sekarang telah berubah menjadi bola api besar. Ini akan dirilis di Liok kapan saja. Saya tahu itu. Ikatan persaudaraan mereka kuat. Di zaman mitos, Mazoku akan melakukan ini jika salah satu saudara kandung meninggal sehingga mereka dapat terus melindungi yang lain sebagai zombie. Di zaman sekarang, Mazoku telah menjadi lemah. Sihir telah merosot dan menjadi lemah, namun ikatan saudara adalah sesuatu yang tidak akan berubah seiring waktu. Kamu sebaiknya mengatakannya. Liok berteriak setelah memutuskan. War. Zepie. Guresude lebih besar dari terbang lurus ke arah Liok dan menyelimutinya dengan api hitam. Gua. Liok berubah menjadi arang. Apa yang terjadi dengan ikatan antar saudara di era ini? Bab 8. 08 Pengukuran kekuatan sihir. Ujian praktis selesai. Arnos Voldigo telah berlalu. Silakan pindah ke ruang cermin. Suara burung hantu memanggil dari langit. Setelah memastikan bahwa penghalang telah hilang, saya menelusuri kembali langkah saya ke pintu masuk tempat saya masuk. Wait. Sakit. Itu menyakitkan, membunuh. Ups. Saya lupa tentang Anda. Saya berbalik dan kembali ke Zepes zombie. Dia sangat menyedihkan. Saya menggunakan kebangkitan kurang dari Ingaru lebih besar dari untuk membatalkan keadaan zombinya dan membawa Liok kembali juga. Kesedihan yang bagus.
Anda benar-benar saling membunuh. Anda menjadi zombie dan kehilangan semua alasan. Anda adalah pasangan yang menyusahkan. Liok dan Zepes mengawasiku seperti mereka ingin mengatakan sesuatu tapi tidak ada yang keluar. Saya kira mereka tidak memiliki argumen yang valid. Sampai jumpa. Datang lagi ketika Anda menjadi lebih kuat. Saya akan bermain dengan Anda kapan saja. Dengan itu, saya berjalan keluar dari arena. Tidak pernah lagi, monster. Sebuah suara mencapai telingaku dari belakang. Seperti yang diperintahkan burung hantu, aku pindah ke ruang cermin. Ini adalah ruangan dengan sejumlah besar cermin besar yang terpasang di dalamnya. Sudah ada sejumlah mazoku di sana. Sekitar 100 saya akan katakan. Agaknya, semua orang yang telah lulus ujian praktek. Ah, ada wajah yang familiar. Yomisa. Gadis itu berbalik dengan rambut pirang platinum panjangnya yang bergetar lembut. Meskipun kamu mengatakan kamu tidak pandai berkelahi, kamu sepertinya telah melewati ujian praktek. Petik 2. Kebetulan. Jadi Misa berkata tapi tidak mungkin untuk mengalahkan 5 orang secara kebetulan. Tanpa diduga, dia mungkin lebih kuat dari Zepes dan Liok. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi sekarang? Saya merasa tidak jelas bahwa ini dijelaskan tapi saya tidak tertarik sehingga saya tidak mendengarkan. Jika kamu lulus ujian praktek kamu diterima. Yang tersisa hanyalah pengukuran kekuatan sihir dan tes bakat. Lalu semua orang ini adalah teman sekelas kita. Saya melihat-lihat tapi keadaan semua orang aneh. Tidak ada yang akan melakukan kontak mata dengan saya. Saat aku bertemu mata mereka, mereka memalingkan muka seolah ketakutan. Apa ini? Kenapa semua orang gitu pemalu? Saya tidak berpikir itu saja. Tapi tidak ada yang akan menatapku. Mereka takut dengan sihirmu Arnos. Maksud kamu apa? Kematian yang membusuk kurang dari iglum lebih besar dari. Saya melihat. Jika kamu tahu itu, apakah kamu di kursi penonton Misa? Dengan penampilan tanpa ekspresi seperti biasanya, Misa menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Pelamar yang berhasil dapat menyaksikan ujian pelamar lainnya. Misa menunjuk ke sebuah cermin besar di depan kami. Ah, gitu. Oke. Semua cermin di ruangan ini memproyeksikan gambar dari seluruh Druzo Gendo sehingga Misa menyaksikan pertandingan saya dari sini. Aku tidak mengerti. Mengapa mereka takut dengan kurang dari iglum lebih besar dari. Mantra itu sebenarnya tidak banyak. Misa menatapku tanpa ekspresi. Apa itu buruk? Kokuri Misa mengangguk. Seberapa buruk? Misa memikirkannya tanpa mengubah ekspresinya. Sesuatu yang iblis brutal akan gunakan. Haha, tidak. Ini akhirnya merupakan sihir yang baik untuk memulihkan tubuh. Aku mengeluarkan suara yang menyegarkan. Misa berpikir dengan hati-hati dan mengeluarkan suara kecil. Saya ambil kembali. Betul. Kau mengerti. Bukan sihir yang salah. Arnos adalah iblis yang brutal. Tentunya kamu bercanda. Saya perlu memperbaiki ini untuk menghindari dicap sebagai iblis yang brutal. Beberapa kebohongan tidak akan terhindarkan. Saya baru saja bereinkarnasi jadi saya tidak mengerti nilai-nilai zaman ini. Oke. Aku menghela nafas lega karena Misa telah menerimanya. Apakah kamu tidak takut Misa? Itu tidak menakutkan. Itu kalimat yang sangat tidak terduga. Terlepas dari penampilannya, dia jelas sangat berani. Normal. Sulit membayangkan apa yang sebenarnya bisa menakuti Misa. Meskipun dia linglung, dia tidak malu-malu. Burung hantu terbang masuk saat aku memikirkan ini. Kami sekarang akan melakukan pengukuran kekuatan sihir. Silakan berbaris di depan kristal ajaib. Setelah selesai, silakan pindah ke kamar sebelah untuk tes bakat. Kristal ajaib. Saya belum pernah mendengar alat ajaib ini. Di zaman mitos, tidak ada cara untuk mengukur kekuatan sihir. Sepertinya tidak semuanya mengalami degradasi. Beberapa hal telah bergerak maju. Dan, di mana kristal ajaib ini? Di sini. Misa mulai berjalan jadi aku mengikutinya. Peserta ujian lain tampaknya tahu tempat itu juga. Beberapa garis mulai terbentuk. Ternyata ada beberapa kristal ajaib ini. Saya mencoba melihat apa yang terjadi. Kristal ajaib adalah kristal ungu besar yang dipasangkan dengan cermin besar. Ketika Anda menyentuh kristal itu membaca sihir Anda dan menampilkan nomor di cermin.
126, 218, 98, 145. Burung hantu itu duduk di depan cermin dan membacakan angka-angkanya. Untuk bisa berubah menjadi angka, sesuatu yang hanya bisa kukatakan melalui akal sehatku sebelumnya. Ini benar-benar usia yang nyaman. Hanya perlu beberapa detik untuk membaca. Segera giliran Misa. Lakukan yang terbaik. Hasil yang sama. Tidakkah kekuatan sihir bertambah atau berkurang melalui usaha? Ya, semoga beruntung juga. Ekspresi datar yang selalu ada menatapku. Menyentuh kristal, kekuatannya ditampilkan setelah beberapa detik. 100.246. Secara naluriah saya terkesan. Itu hanya 3 digit angka sampai sekarang tapi Misa ada dalam ratusan ribu. Dia bahkan memiliki lebih banyak bakat untuk sihir daripada yang saya kira. Itu Misa yang hebat. Setelah memujinya sedikit, dia menjadi sedikit malu dan menunduk. Arnos, lebih luar biasa. Saya menyentuh kristal ajaib. Ini adalah pengalaman pertamaku dalam mengukur kekuatan sihirku. Aku ingin tahu akan jadi apa. Mungkin itu akan melebihi 100 juta. Jika itu yang terjadi maka orang-orang dari usia ini telah sangat tumpul. Dengan ini, mereka harus mengerti bahwa akulah sang pendiri. 0. Saat burung hantu berbicara, suara berdering dan kristal pecah berkeping-keping. Pengukuran sudah selesai. Silakan lanjutkan ke tes bakat. Kristal itu pecah tapi mereka tampaknya tidak peduli. Aku tahu akulah yang mengatakannya tapi kupikir 0 tidak mungkin. Itu berarti aku tidak akan bisa menggunakan sihir sama sekali. Itu seharusnya mudah dimengerti tapi burung hantu berkata. Pengukuran sudah selesai. Silakan lanjutkan ke tes bakat. Ini familiar yang tidak berguna. Familiar itu hanya mematuhi perintah. Misa berkata kepadaku. Ya, kurasa gitu. Misa menatap wajahku. Apa yang salah? Pertama kali saya melihatnya. Apa? Di mana kekuatan sihir gitu kuat, kristal itu pecah. Petik 2. Oh gitu. Saya menggunakan mata iblis saya pada pecahan kristal yang rusak. Setelah menganalisis strukturnya, tampaknya ia membesar sebagai respons terhadap kekuatan orang yang menyentuhnya. Volume yang diperbesar kemudian diukur dan dikonversi menjadi nilai numerik. Saya melebihi batasnya yang menyebabkan reaksi sihir yang kuat yang menyebabkannya hancur. Meskipun itu adalah hal yang mudah, tidak mungkin menggunakannya untuk mengukur kekuatan saya. Bukan 0. Keputusan itu seharusnya beragam. Tidak mungkin. Mengapa? Kristal ajaib tidak pecah. Itu rusak. Misa menanggapi dengan nada suara yang acuh tak acuh. Arnos berada di luar norma. Kenapa kamu tahu ini Misa? Aku bangga dengan mata iblisku. Tidak mungkin bagi orang lain untuk melakukannya. Kekuatan sihirku terlalu kuat menyebabkan kristal itu pecah tapi orang lain tidak akan mengerti ini. Juga, semua keputusan telah diserahkan kepada para familiar ini, tapi mereka hanya dapat bertindak seperti yang diperintahkan. Tidak mungkin familiar akan tahu apa yang harus dilakukan ketika itu pecah. Paling-paling dan jika saya beruntung mungkin sudah menyiapkan yang baru. Fakta bahwa itu pecah dan bahwa pembacaan yang mustahil dari 0 diberikan tidak relevan. Beberapa orang akan mengerti apa artinya tapi meskipun demikian itu masih dianggap hampir mustahil. Yare, seharusnya ada orang-orang berbakat yang menjalankan akademi ini. Jika saya bersikap adil, saya kira mereka tidak akan pernah menduga bahwa seseorang dengan kekuatan yang cukup untuk memecahkan kristal akan muncul untuk ujian masuk. Di sisi lain kisah tentang reinkarnasi Raja Iblis pendiri telah diturunkan. Juga, Misa mengatakan itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Saya melanggar itu mungkin benar-benar menghitung sesuatu. Hal lain yang saya temukan adalah bahwa mata iblis dari Mazoku saat ini juga lemah. Jika mereka memiliki sedikit bakat, siapapun yang melihat kristal menggunakan mata iblis mereka bisa melihat apa yang terjadi. Tidakkah terpikir oleh siapapun bahwa Raja Iblis Arnos akan berada di luar standar kekuatan sihir? Aku akan dipandang rendah di sini. Saya mungkin sedikit kekanak-kanakan terobsesi dengan angka-angka ini. Kekuatan sihirku belum berkurang sama sekali. Baiklah, tidak apa-apa karena Misa tahu. Sangat. Ya. Terima kasih.
Setelah berpikir dengan ekspresi datar seperti biasa, Misa berkata, "Sama-sama."